Halo, ketemu lagi di Markara Channel. Nah, kali ini kita bahas bagaimana sih cara memasang dekorasi balon featuring banner ya. Balonnya melengkung tapi agak tinggi. Bagaimana caranya? Simak video ini ya. Nah, kita mulai dari kita prepare ya. Kita baru saja datang di rumahnya adik Clarista ya, Clarista. Oke. Di sini kita prepare dulu. Kita keluarkan barang-barangnya dari mobil ya. Lalu kita masuk ke ruangan yang akan kita dekorasi. Inilah ruang tamunya. Nah, di sini kita akan pasang dekorasi balon banner di depan almari. Jadi kita pakai penyangga besi ya. Kalau tidak ada almari, kita langsung ke tembok. Tapi karena kita ada almari, ya tentu pakai penyangga besi. Tidak lupa Kak Eci selalu PDKT sama adik kecil. Coba mau nggak ya salaman? Oh mau, pinter adiknya ya. Nah, di sini Kak Eci ingin membuat topi janur karena sudah satu paket dengan dekorasi kita ya. Topi janur atau mahkota janur ini dibuatkan langsung oleh Kak Eci di lokasi. Jadi ukurannya bisa pas, tidak kebesaran ataupun kekecilan. Nah, bagi kalian yang pengen tahu bagaimana cara membuat mahkota janur, bisa cek di deskripsi, ada link videonya, tinggal klik saja. Nah, sekarang saya mau merangkai tiang besi, tiang penyangga besi untuk kita jadikan penyangga ya. Jadi memang banyak sekali kondisi di mana kita harus bisa fleksibel dengan ruangan ya. Ada yang harus memakai penyangga besi, ada juga yang langsung bisa nempel di dinding, di tembok. Nah, oke. Sekarang waktunya kalau penyangga besinya sudah terpasang, kita merangkai balon. Di sana Kak Besti ya sudah membantu saya membuat salah satu tiang penyangga, salah satu tiang balon maksud saya. Balon berdiri. Nah, di sini saya merangkai balon yang atas. Kenapa saya memakai bedak bayi di sana? Karena balon yang biru ini teksturnya dia lengket. Tidak semua balon ya, tapi kebetulan yang ini dia balonnya lengket. Jadi kalau tidak saya kasih bedak nanti gampang meletus karena gampang lengket dengan balon yang ada di sampingnya. Ini sebuah trik ya. Sebuah trik, jadi boleh kalian tiru, boleh kalian pakai cara ini juga di dekorasi kalian apabila kalian pengen mendekorasi. Bedak bayinya terserah merek apa, bebas, asalkan bedak yang lembut ya. Emang ada yang nggak lembut? Ya nggak ada sih. Kadang kan orang mikirnya harus bedak merek tertentu. Oh tidak, ini asalkan bedak bayi bisa. Apakah bedak dewasa bisa? Bisa juga, tapi mahal ya. Kita pakai yang ekonomis. Nah, karena yang lain tidak lengket, hanya warna biru, jadi yang kita kasih bedak itu yang warna biru saja, tidak usah semuanya. Bagian manakah yang harus dikasih bedak? Yaitu bagian yang langsung menempel antara balon satu sama lain. Jadi antar balon itu tidak lagi lengket. Oke, kalau sudah, yuk kita pasang bannernya atau rangkaian balonnya ke penyangga besi. Pastikan untuk penyangga besinya sudah kokoh ya. Jadi perbautannya sudah kokoh. Oh iya, tangga besi ini bagaimana sih cara pasang dari awal? Tenang, di deskripsi sudah saya sertakan link videonya. Bisa kalian cek di sana. Bagaimana cara merangkainya, bagaimana cara memasangnya. Nah, sekarang kita pasang untuk bannernya. Bagaimana cara pasangnya? Kita cukup menggunakan lakban. Boleh lakban hitam, boleh lakban bening. Kali ini saya menggunakan lakban hitam karena yang bening belum ketemu ya. Sama aja kuatnya.
karena banner itu mudah sekali lengket dengan lakban. Kalau dirasa sudah betul pas kanan kirinya, kita kasih 3 lakban aja ya, kanan 1, kiri 1, tengah 1 untuk bagian atas. Untuk bagian bawah itu kita ikat dengan tali rafia karena dia menggantung. Jadi biar tidak menggelembung ya, atau bergoyang-goyang ketika terkena angin. Nah, kelihatan ya cantiknya adik Clarista. Oke, lanjut ke dekorasi ya. Nanti untuk bagian atas balonnya kita gantung juga dengan plafon biar lebih kuat ya. Nah, di sini jangan lupa untuk balon tiang samping kanan dan juga samping kiri kita ikat ke tiang besi yang ada di belakangnya. Tujuannya apa? Ya biar dia tidak berpindah tempat. Apalagi ini acara untuk anak-anak ya. Banyak sekali tamu undangan yang masih anak-anak yang mereka pengennya memegang-megang balon karena penasaran ya dengan bagaimana rasanya balon bila disentuh. Jadi mereka pasti pegang-pegang dan itu sangat berpengaruh untuk pola dekorasinya biar dia tidak berubah bentuk ya, biar tetap bagus. Nah, sebelum kita memasang yang bagian atas, yuk yang belum subscribe channel Tantos Momen, segera subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya biar kalian selalu update dengan video-video kita. Nah, ini balon yang atas. Ini nanti akan kita lengkungkan ke bawah. Karena ini plafonnya tidak terlalu tinggi dari lantai. Dia hanya sekitar 3 meter kurang kayak ini. 3 meter kurang karena saya loncat aja sudah bisa pegang, sudah bisa menyentuh plafon ya. Saya meloncat aja sudah bisa memegang atau menyentuh balon. Jadi akhirnya ya harus kita ini ya, tempelkan juga ke plafonnya. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu ini plafonnya jenis apa. Gypsum atau apa itu namanya? Yang dari PVC atau yang dari triplek ya. Nah, kebetulan yang ini triplek, jadi kita harus tahu di mana letak tulang-tulang kayu yang ada di balik plafon biar kita bisa menggunakan ini skru atau baut kecil untuk mengaitkan, karena kalau dipaku nanti malah plafonnya rontok ya, pecah-pecah ya. Jadi kita pakai bur aja. Kita pasang dulu di atas, kita paskan posisinya kanan kiri, apakah sudah seimbang atau belum, baru kita ikat ya. Pertama-tama kita mengikatnya ke belakang. Nah, ke belakang banner ini gunanya untuk agar dia itu tidak hanya bergantung pada plafon. Takutnya nanti yang di plafon talinya putus atau bautnya lepas. Jadi sebagai penguat jangan lupa ditarik juga ke belakang talinya, lalu kita ikat dengan almari, boleh dengan handle almarinya ataupun dilakban dengan almari. Nah, kalau hanya belakang kan dia tidak bisa nempel plafon, tuh kan jatuh-jatuh terus. Nah, itulah kenapa alasannya kita harus menggunakan sesuatu biar dia bisa nempel di plafon. Tapi sebelumnya kita ikat dulu aja ya ke samping balon kanan dan kiri biar dia tidak pindah tempat gitu. Nah, kita lihat posisinya, kita cari bagian tulang kayunya. Kalau sudah ketemu barulah kita kasih skru atau baut kecil aja, jangan besar-besar. Kita siapkan untuk tali bening, tali pancing itu untuk biar ketika ditali tidak kelihatan talinya, makanya kita menggunakan tali bening. Loh, kenapa kok dari awal tidak pakai tali bening? Karena tali bening ini sifatnya kalau menurut saya agak tajam ya, jadi kalau kegesek-gesek balon takutnya meletus ya.
Jadi saya pakai ketika situasinya darurat aja. Nah, kalau sudah dibaut ya, kalau sudah dibaut barulah kita mengikat. Hati-hati untuk mengikatnya karena ya yang namanya plafon itu sangat rawan ya, jadi harus hati-hati mengikatnya. Kita ikat lagi ke balon ya, 2 titik baut ya, jangan hanya satu, kalau satu nanti kurang sip. Nah, ini tampilan kalau dekat, jadi yang atas itu plafon, kita ikat ke bawah ke balon. Kalau dari dekat kelihatan talinya, kalau dari jauh enggak, karena setipis ini, sekecil ini talinya ya, makanya tidak kelihatan kalau dari jauh. Tuh, seperti itu cara mengikatnya ya, boleh dicontoh silahkan ya, ini ilmu juga ini. Oke, ini kalau dari dekat kelihatan ya talinya ya, sangat kecil. Ini tali apa, benang pancing yang kecil, nggak tahu saya ukurannya berapa. Nih kalau dari kejauhan tidak kelihatan kalau di sana ada tali. Begitu, kalau pakai tali rafia kelihatan ya. Makanya saya pakai senar pancing. Pastikan dia sudah kuat mengikat balon. Kalau sudah, jangan lupa untuk mengisi balon di ujung kanan dan kiri yang kelihatan ada rongganya ya. Pastikan posisinya benar, karena kalau tidak benar ya tidak akan bisa menyatu. Oke, posisi yang atas dibetulkan, yang samping kanan dan kiri juga tidak kalah penting untuk dibetulkan. Penguncinya saya ambil warna putih biar warna kuningnya itu segitu aja ya. Oke, kalau seperti ini kan kelihatan menyatu dia. Nah, kanan dan kiri jangan lupa masing-masing satu aja, sudah kelihatan menyatu. Kalau dua nanti malah terlalu menonjol, jadi satu aja sudah cukup. Nah, seperti ini hasil jika sudah terpasang balon utamanya. Rapikan tali-tali yang masih ada di di balonnya. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa sih alatnya untuk meniup, ini dia alatnya. Harganya juga terjangkau, sekali tiup bisa langsung 2 balon ya, jadi cepet. Yang satu niup, yang satu mengikat, satu pasang. Biar merangkainya nanti juga cepet ya. Jadi 2 orang ini langsung kerjasama ya. Kalau dibikin sepasang nanti untuk merangkainya itu lebih cepat daripada yang dapat satu diikat itu malah lama ya. Jadi saya menggunakan cara ini biar cepat untuk dekorasi di tempat konsumen saya. Nah, kalau sudah, kita hiasi plafonnya dengan balon gantung atau saya bilangnya balon cebong. Nah, saya cuman tinggal melompat aja sudah bisa melekatkan balon gantung ke plafon. Bisa dibayangkan ya tingginya plafon seperti apa. Kita menempelkannya dengan lakban hitam seperti ini. Kita taruh di ujung atas balon gantung, lalu kita lompat ke plafon. Kita tempelkan dia ke plafon. Ingat untuk posisinya kalau bisa sejajar ya, sejajar. Di sana kalau mungkin plafon orang lain tinggi ya, kalian harus pakai tangga besi atau tangga aluminium. Kalau pendek seperti ini ya cukup melompat saja, karena ini memang benar-benar pendek ya, sekitar 2,5 meter aja tinggi dari plafon di rumah adik Clarista ini. Makanya saya melompat aja sudah sampai ya, ini segini aja lalu kita lompat. Iya, dia sudah otomatis nempel. Dan ini dia hasilnya.
ya. Jadi ditambahi properti yang lain biar bisa untuk prosesi nanti.